warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin, amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa ana bihima bi ulumiha fid darain, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mithalul mutabbiri ma'allah walladzi la yutabbiru ma'allah ka'abdaini lil malik. Wa mithalul mutabbir, orang hubungannya yang orang ikut mengatur pada Allah tadi, ikut-ikut ngatur. Gini ya, berarti dia adalah seakan-akan sejajar dengan Allah. Ayo kita rundingan Gusti Allah, saya nanti gini ya Pak, itu jangan dijadikan, itu musuh saya. Itu bagian dari tadbir, orang yang mendesain Allah untuk dirinya atau untuk orang lain, atau tidak untuk orang lain. Ini adalah tidak benar. Orang seperti ini adalah ka'abdain lil malik, seperti orang yang raja mempunyai dua budak. Ka'abdain, orang itu seperti dua budak yang memiliki tuannya. Jadi ada dua budak, satu punya tuan, satu punya tuan. Kira-kira perilakunya seperti ini apa? Amma akaduma fatus halun bi awamiris sayyidi la yaltafitu illa malbasin wala makalin. Satu orang, satu budak ya, fatus hilun, orang ini sibuk ya, bi amr sayyidihi, dia selalu sibuk mengkhidmah, membantu, melayani tuannya. Layal tafitu, ya dia juga tidak terlalu menurut malabis ya, pakaian ya, kesenangan lah kira, wala makalin, dan juga tidak makanan. Dia tidak terlalu menuntut pribadinya ya. Maka dengan demikian, bal innama himmatu khidmatus sayyid, budak ini, pembantu ini, sesungguhnya innama himmatu, cita-citanya adalah berkhidmah as-sayyidi, kepada tuannya. Ini kalau di dunia pesantren kira-kira khadamnya ya. Jadi dia mengabdi kepada tuannya sampai sandalnya, sajadahnya ya, membawakan sorbannya. Nah biasanya orang-orang tertentu nanti dikasih, ini sorbannya untuk kamu, baju ini ya nanti untuk kamu. Ini bagian dari tanda kesayangan seorang gurunya kepada muridnya. Nah budak seperti ini innama himmatu khidmatun sayyidin, tiada lain cita-citanya itu hanya untuk berkhidmah kepada tuannya ya. Dengan demikian fastawala dzalika anit tafarruhil khudhi li khududi nafsihi, dan dengan demikian dia itu adalah tidak menuntut ya, karena faswal, karena dia menyibukkan dalik seperti itu, anit tafarruhi, dari hak menuntut pribadinya. Saya enggak nuntut ya, pasti tuannya kan memikirkan, dia enggak nuntut, niatnya adalah berkhidmah. Ini satu sisi, jadi betul-betul untuk khidmah. Wa amal abdul akhar ya, sedangkan abdul, sedangkan hamba yang lain, fa kaifa ma talaba sayyidu wajadu yahtasilu thiyabah. Fa kaifa ma, maka dengan demikian seorang yang lain itu diumpamakan ya, ketika seorang tuannya itu mencari talabu sayyiduhu ya, wajadahu, kemudian mendapatkan. Ada budak, ada pembantu dicari oleh tuannya. Apa yang dicari? Apa yang ditemukan saat itu? Yaghsilu siyabahu, maka dengan demikian dia sibuk menyucikan pakaiannya. Wah,
dikasih, dicuci, disetrika, melipis, cimpleng ya, kimpleng ya. Kalau orang Jawa Tulungagung itu sampai melipis kimpleng. Pokoknya menghias diri ya. Ya, wa fi siyasati markubihi wa tahsinu ziyyihi. Maka dengan demikian si tadi pembantunya itu sibuk dengan apa? Menyuci mobilnya. Terus melebu kantor tidak, melebu masuk ke pekerjaan tidak, tapi justru asik merawat mobilnya ya. Mobilnya didesain sedemikian rupa ya. Wa tahsinu ziyyihi, dan dia memperbaiki perhiasannya. Emasnya dipakai, ya, gelang jamnya dipakai, pakaiannya bagus pelimpin. Kira-kira geleng-geleng nggak ibu dan sekalian? Ini ada pembantu nggak mau membantu tuannya, ya, sibuk dengan dirinya, sibuk dengan penampilan, sibuk dengan pakaiannya, sibuk mencari kesenangannya sendiri, tapi tidak pernah mau mengikuti apa yang diikuti oleh tuannya. Statusnya dia abdu. Kira-kira kita itu kira-kira gimana ya sebagai hamba yang sibuk dengan dirinya, menuntut dirinya sendiri, senang-senang dirinya, atau kira-kira kita hamba yang memang berkhidmah pada Allah? Kebanyakan yang pertama tadi. Kebanyakan sibuk dengan diri sendiri, sibuk menuntut rezeki kepada Allah, bahkan protes, sibuk senang-senang di dunia, dan tidak pernah melakukan ibadah yang benar. Nah, fal abdul awal aulah. Maka pilihan yang pertama tadi, abdun, hamba Allah yang betul-betul khidmah kepada sayyidi, kepada Allah, pada sayyidnya, ya, itu Allah, itu lebih baik. Mengapa? Bil iqbali sayyidihi, karena orang seperti akan lebih mudah. Ada jalur, akhirnya jalurnya tol. Kalau berketemu Allah itu tol, set, doanya dikabulkan, set, sholat malam nikmat, set, diajak kebaikan tidak pernah ada keberatan, nggak aras-arasan, nggak malas. Tapi kalau yang tidak biasa melakukan itu berat, berarti kita itu masuk itu tadi yang kedua, yang sibuk dengan diri kita sendiri ya. Minal abdin tani, dari abdin, dari hamba yang kedua tadi, gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Moga-moga kita masuk yang pertama tadi ya, masuk yang betul-betul himmatu lil hikmah as-sayyidi, hikmah lil Allah, lillah billah ma'allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga itu ya, kita termasuk yang tidak lupa terhadap tugas kita yang sesungguhnya. Wa qala al-mu'allif wal abdu inna masturiya lis-sayyidi la nafsihi kadzalikal abdul basirul muwaffiq la tarahu illa mashulan bi huquqillah wa imtithali aw amarih an mahabbi nafsihi wa muhimmatiha. Wal abdu, maka dengan demikian hamba, inna mastarawul sayyidil nafsi, hamba itu, budak itu dibeli oleh tuannya untuk melayani tuannya itu. Kadzalikal abdul, begitu juga hamba yang di sini istilahnya basir, abdul basir, hamba yang betul-betul punya mata hati, punya keteladanan mata hati, al-mufaqqih, yaitu orang yang diparingi taufik. Jadi orang yang memang untuk beribadah Allah ini disebut Abdul Basir, Abdul Basir, orang yang mata hatinya benar dan dia ini berarti mendapatkan taufik. Tapi kalau kita sebaliknya tidak mau beribadah, kita bukan ahlul basir, ya ahlul hawa nafsu ya. Kita sebagai ahlul maksiat. La tarahu illa mashulan li huquqillah. Orang yang Abdul Basir ini ya hatinya jernih, tidak pernah menyibukkan diri illa kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk hak-hak Allah ya. Wa imtithalu amri, dan
sibuk untuk menjalankan perintah Allah, an mahabban nafsi wa muhimmatiha, sehingga dia lupa dengan apa yang disukai untuk kepentingan dirinya. Semua untuk kepentingan Allah. Ini Bapak Ibu sekalian ya, kita moga-moga masuk ini, kita masuk kelompok yang disebut dengan Abdul Basir. Jadi orang hamba yang betul-betul bening mata hatinya, basirohnya itu bening karena kita tercerahkan oleh Allah, karena nurnya itu merefleksikan di dalam diri kita. Tapi kalau kita tidak ada nur Allah, kita tidak ada cahaya asyraq fil qalbi, tidak ada mencorong di dalam qalbi kita, ya kita akan berat untuk melakukan sesuatu yang betul-betul untuk Allah, ibadah untuk Allah, lillah, ikhlas. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab falamma kana kadzalika qama lahul haq subhanahu wa ta'ala bi kulli umurhi wa tawajjaha lahu bi jazil ata'i. Dengan demikian maka falamma kana, kalau sudah orang disebut dengan Abdul Basir ya, kadzalika qama lahul haq subhanahu wa ta'ala, maka dia menetapkan, berikrar dalam dirinya itu adalah lahul haq, yaitu betul-betul mengikuti apa? Mengikuti hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Bikulli umurhi, dalam semua apa urusan hamba itu. Ya, kalau orang seperti itu bikulli umurhi, semua urusannya, wa tawajjaha lahu, maka dengan demikian akan disiapkan lahu kepada orang yang Abdul Basir tadi bijazilil atau dengan apa? Dengan sebanyak-banyaknya pemberian. Ya lu apa itu dikasih kalau sudah orang itu taat. Kalau sudah Abdul Basir dikasih. Tapi kalau kita belum Abdul Basir, ya gitu-gitu aja, kira-kira kan gitu. Karena itu kita harus melihat introspeksi. Lisidhi fi tawakkali, maka dengan demikian dia itu adalah tidak lain adalah semua itu di dalam rangka apa? Tawakalnya. Liqouli ta'ala, dan ini berkaitan dengan apa? Firman Allah, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Jadi dengan demikian orang yang tadi Abdul Basir itu sesuai dengan firman Allah, yaitu barang siapa yang bertawakal pada Allah, ya fahuwa hasbuhu, maka Allah akan mencukupi segala urusan tersebut. Kita itu sibuk untuk mendapatkan, tapi tidak tawakal, tidak takwa. Kita maunya hasil, tapi tidak mau proses. Padahal Allah sudah menentukan, kalau Anda takwa, Anda tawakal, tak kasih kok. Enggak terkira kok. Akan datang wa yudlu min haitsu la yahtasib kok. Tapi seringkali orang enggak tawakal kan, enggak yakin kan? Enggak yakin, kadang-kadang enggak yakin ada Allah yang menentukan. Yakinnya itu atasannya yang menentukan. Sehingga posisi dia itu betul-betul menghamba kepada orang, bukan menghamba kepada Allah. Wal ghafila laisa kadzalik la tajidu illa fi tahsil dunya wa fil asaillati tusilu illal hawa. Ini sebaliknya ya Allah ya. Jadi wal ghafila, dan orang yang ghaflah, yang lupa pada Allah, laisa kadzalik, tidak seperti itu tadi. Tapi orang ghaflah, orang yang tidak yakin, orang yang lupa kepada Allah, la jadidu illa fi tahsil dunya, tidak ada satupun tajidu yang dia wujudkan illa kecuali fi tahsil, untuk menghasilkan dunia. Itu ukuran orang. Di dunia itu ukurannya kalau sudah tahsilud dunia itu luar biasa. Padahal bukan itu yang dikehendaki Allah. Bukan berarti Allah tidak akan memberi. Allah akan memberi berlipat-lipat bagi orang yang tawakal. Tapi seringkali manusia itu adalah tajidu illa fi tahsil dunya, enggak ada yang lain yang dia dapatkan kecuali untuk dunia. Bapak Ibu sekalian ya,
wa fil asya'illati, dan dia tidak ada satupun sesuatu, semua perkara hidupnya adalah apa? Allati, yaitu semua upaya manusia, kebanyakan manusia di dunia itu apa? Tusiluhu, untuk menghadirkan, untuk menghasilkan ilal hawa, yaitu untuk mendatangkan kesenangannya. Mendatangkannya adalah yang profan, urusan dunia. Yang dihasilkan adalah hawa, nafsunya, kesenangannya, bukan ibadahnya. Ini adalah orang yang ghaflah. Tapi kalau orang yang Abdul Basir, itu adalah himmatullah. Himmahnya itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Jadi bedanya orang Ahlul Basir dengan Ahlul Ghaflah. Abdul Basir dan Ahlul Ghaflah itu seperti tadi ya Bapak Ibu sekalian. Moga-moga kita menjadi hamba yang Abdul Basir dan kita dijauhkan dari Ahlul Ghaflah, orang yang lupa kepada Allah. Wa qallal mu'allif fi hadzal kitab wa mithalul abdi ma'allahi fahadid dari katifli ma'a ummihi walam takunil ummu litada'a tadbira waladiha fi kafalatiha. Wa mithalul abdu ma'allah, orang tadi Ahlul Basir, Abdul Basir, diumpamakan seorang hamba yang memang ma'allah, yang hidupnya bersama Allah, fi hadidar, di dalam dunia ini, diibaratkan katifli ma'ummihi, seperti anak bayi ma'al ummihi yang sedang bersama dengan ibunya. Coba kita bayangkan, ibu-ibu khususnya, ya apapun ya orang biasa, tidak biasa, orang gelar apapun ya, ini maaf, saya senang banyak guru besar yang hadir di sini ya, banyak ya, pasti kan punya anak yang ibu-ibu. Nah, apa hubungan seorang anak dengan guru, dengan ibunya, atau ibu dengan anaknya yang kecil, atau hamba kepada Allah, Allah kepada hambanya? Maka dengan demikian falam takunil ummi litat atadbiri waladiha, maka dengan demikian ummi tadi, ibu itu tidak ada waktu dirinya itu kecuali tadbir, mengatur walidiha, yaitu kepada anaknya, mengurusnya, wa fi kafaliha, dan merawatnya dengan baik. Maaf, kecuali ibunya nggak beneh, orang tuanya nggak beneh, dilepas gitu saja. Ini bagi orang yang tidak beneh. Lah kalau ibunya beneh, orangnya bagus, mesti tidak akan dia sengsarakan, terlantarkan. Allah juga gitu. Kalau orang itu sudah Ahlul Basir, orang takwa, orang tawakal, Ahlul ibadah, tidak akan pernah dia akan dilepaskan dari Allah, semuanya akan dipenuhi. Ya, wala antukhrijahu, dan tentu ibunya itu tidak akan mengeluarkan, sana keluar kamu, jalan sendiri, mau ada mobil atau tidak terserah. Nah, itu nggak akan. Orang tua tidak ada seperti itu, min ri'ayatiha, dari perhatian ibunya. Orang Ahlul Basir juga gitu, pasti akan dipenuhi urusan dunianya, urusan akhiratnya, urusan jabatannya, urusan pangkatnya akan datang dengan sendirinya. Yang penting kita ikhtiar. Itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini bedanya ya. Wa kadzalika mu'minu ama'allah qa'iman lahu bi husnil kafalah fa huwa sa'ikun ilahil minan wa dafi'anhul mihan. Kadzalikal mu'min ma'allah, begitu juga seorang mukmin yang selalu bersama Allah, qaimun lahu bi husnil kafalih, maka dengan demikian Allah akan senantiasa memperbagus dan mencukupi kebutuhan orang mukmin itu. Pasti itu janji Allah. Fa huwa sa'ikun ilal minan, maka Allah akan mengarahkan, ya, ini bukan hanya memberikan tapi menggiring. Yaitu bahwa sa'ikun itu menggiring. Jadi kalau ada awan itu digiring. Ya, daerah mana yang tidak hujan dikasih hujan, mendungnya digiring. Daerah mana yang tidak ingin hujan, maka hujannya mendungnya dipindahkan.
Ini bukan pawang hujan ya, bukan pawang hujan ya. Tapi orang yang tadi, orang mukmin itu digiring, rezekinya ke sini aja kamu. Ke orang yang mukmin itu, orang itu sangat nangis. Nah, kalau malam nangis kepada saya kok. Karena para malaikat mencari, aina su'alin. Mana orang yang bertanya pada saya, orang yang minta kepada saya mana? Allah tahu, malaikatnya itu mencari. Ainal mustaghfirin. Mana siapa yang minta istighfar kepada saya ampuni. Yang minta saya beri. Kira-kira gitu kan? Bahwa sa'ikun ilaihil minan, yaitu Allah menggiring yang banyak seluruh kepada ilahi, kepada orang Abdul Basir tadi, minan beberapa nikmat, wa dafi'an ahlul mihad, dan orang ini dijauhkan dari mihad, dari mara bahaya. Itu ya, Bapak sekalian ya, moga-moga kita bisa seperti itu. Saya lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa mithalul 'abdi fid dunya kafala 'abdin qala sayyiduhu idhab ila adli kadza wa kadza wahkam amraka li'an tusafira minha fi birabbihi kadza wa kadza wa khud uhbuka wa uddaka wa uddataka. Wa mithal 'abdi fid dunya, seperti halnya seorang budak di dunia, kamathal 'abdi, seperti diibaratkan abdun ya, abdin seorang budak, qala lahu sayyidun, maka dengan demikian sayyidnya itu berkata kepada hambanya, idhab ila adli kada wa kada, ya, idhab, pergilah kamu budak saya, pembantu saya, ilal ardi, dalam satu daerah kada wa kada, daerah ini dan ini ya, wahkam amroka, maka dengan demikian seseorang itu harus mempersiapkan seluruh apa yang dia lakukan. Li'antu safirah minha fi baryatin kada wa kada. Maka dengan demikian Anda itu nanti akan musafir minha fi baryatin, di dalam sebuah padang yang luas. Ya, kira-kira ini padang pasir, kira-kira itu Anda akan padang Sahara ya, Anda akan jalan jauh, kadza wa kadza, akan menemui padang-padang lagi, kira-kira itu. Fahud uhbuta wa uddatika, maka dengan demikian Anda harus ngalapo, carilah Anda itu apa bekalnya, wa uddatika, dan cecawis persiapan-persiapannya. Apa bekal kamu naik kendaraan apa, ya, naik Untrul atau naik Mercy, ya, itu monggo, kira-kira gitu kan. Nah, maka dengan demikian kita harus mempersiapkan. Fa idza adina lahu sayyidu fitalik, kalau Allah bukan fa idza adina, kalau tuannya itu sudah mengizinkan lahu sayyidun fitalik, seperti itu, maka dengan demikian fa ma'lumun annahu qad abahalahu ayyakula ma yasta'inu bihi. Jadi tentu tuannya sudah maklum annahu, kepada orang itu, qad abahalahu, maka dengan demikian dia diberikan kewenangan. Ayyakula, oh kamu makan, kalau di jalan kamu makan, kalau enggak kamu enggak kuat, ya. Masta'inu bihi, apapun yang bisa menolong kamu aku berikan. Begitu juga kita sebagai Bapak Ibu sekalian, sebagai hamba Allah, kita diminta idhab ilal akhirah, kita diminta pergi pada akhirat. Maka pertanyaannya, apa yang kita bawa bekal di akhirat? Manusia itu kadangkala tidak mencari bekal di akhirat, tapi berpoya-poya di dunia. Dunia itu hanya mampir ngombe, dunia itu hanya terminal, rest area. Tapi di rest area itu malah kita berpoya-poya, tapi tidak menjadi bekal, nyari bekal untuk akhirat. Lupa. Disuruh pergi malah seneng-seneng, ya. Dengan demikian abahalahu, maka dengan demikian ya udah nggak apa-apa, karena Anda itu hamba Allah, saya akan kasih rezeki, saya kasih kamu makan, saya kasih kamu kedudukan, pangkat. Yang penting apa? Untuk ke akhirat. Ala iqamati bin yatihi, ya, liyas'a fitabil uddati
maka dengan demikian Anda bisa berdiri tegak. Kalau sudah diberi Allah rezeki, kalau Anda diberi sesuatu oleh hambanya itu bekal yang cukup, maka dengan demikian Anda bisa berdiri tegak fi talabil uddati, di dalam sebuah tolak pencarian uddati, yaitu pencarian yang kita tadi punya bekal. Waliyakuma bi wujudin uhbatin, maka dengan demikian budak itu mempunyai bekal yang cukup untuk satu tempat perjalanan yang jauh tadi. Begitu juga kita diberi bekal, akal, kedudukan, rezeki, tapi jangan kamu yang dicari rezekinya. Rezekimu itu alatmu masratatul akhirah. Rezeki pangkatmu itu untuk negeri akhiratmu. Tapi kadang-kala lupa asik dengan dunianya itu, tapi lupa pada akhiratnya. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah yang menjadi ciri orang-orang yang abdun himmah. Orang yang himmahnya itu ada lil hikmah Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan, wa kadzalikal abdu ma'allah aujadahu fi hadid dar wa amaru ayyatanazzala min hali ma'ad faqala ta'ala wa tazawwadu fa inna khairuz zati at-taqwa. Wa kadzalika, dan begitu abdun seorang hamba pada Allah aujadahu fi hadid dar, yang dia dapatkan, yang dia harus lakukan di dalam dunia itu, wa amaruhu, dan dia yang diperintahkan Allah ayatan min hal mi'adihi, maka dengan demikian engkau itu adalah akan menjadi bekal. Perbarulah sang itu, tazawwadu, bekalah minha, dari apa yang ada di dunia ini, li mi'adihi, yaitu untuk negeri akhirat yang kekal nanti. Jadi karena Anda akan ke akhirat, Allah kasih bekal. Ini rezeki, ini pangkat, ini relasi, ini dunia hamparan, bertanilah dan sebagainya ya. Itu sudah diberi oleh Allah. Allah tidak akan memberikan tangan kosong kalau memerintahkan itu. Karena itu kita harus berbekal ke negeri akhirat. Itu disebutkan watazawadu, maka bercarilah bekal. Fa inna kharizati, maka sesungguhnya bekal yang terbaik adalah takwa, yaitu ketakwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Fa ma'lumun anna idza amara bizzadil akhirah faqad abakhalahu ay ya'khudha minad dunya masta'inu bihi ala tazawwadihil akhirah wasta'idihi wa ta'ahubihi lil mi'ad. Maka sudah maklumlah para ibu sekalian, ya, annahu, sesungguhnya Allah itu idza amara bizzadil akhirah, apabila memerintahkan hambanya dan untuk berbakal ke akhirat, faqad abakhalau ayyakhudha minad dunya, maka demikian sungguh Allah akan memberi kewenangan kepada hambanya itu apa? Ayyahda minad dunya, memanfaatkan dunia. Kita yang memanfaatkan dunia. Ibu dan bapak sekalian, sahabat-sahabat saya, jangan kita yang dimanfaatkan dunia. Kita yang memanfaatkan dunia, ya'khudha minad dunya. Tapi jangan kita itu dikelabuin oleh indahnya dunia. Manusia seringkali jatuh di sini. Kemilau dunia inilah yang menjadikan dia hijab pada Allah, sehingga dia itu tidak bisa liqa'illah, tidak bisa tawajuh pada Allah. Dengan demikian maka orang itu akan bisa apa? Bisa hambanya itu membantu bekal menuju akhirat. Wasta'idu wa ta'ahum bil mi'at, maka dengan demikian semua capaiannya itu tiada lain demi akhirat nanti bisa tercapai karena diberikan oleh bekal oleh Allah. Tapi bekalnya bukan untuk di dunia saja, tapi bekalnya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dunia itu untuk diperuntukkan dan menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya Bapak sekalian. Maka demikian yang terakhir, ya para salikin rahmatullah, wa mithal abdu ma'allah kama sali ajirun ata bihi malikun ila darihi.
diumpamakan seorang hamba pada Allah kamathali ajir, sebagaimana abdun ajir, ya, buruh atabidami malikun darihi, yang tentu dia akan diberikan oleh Allah sebagai buruh itu. Tidak mungkin buruhnya itu tidak digajikan, tidak mungkin. Wa amarau ya'mala amalan, maka pembantu itu adalah diminta untuk melakukan semua amalan untuk tuannya. Ini ibaratnya itu. Fama kanal malikul yati, ya, tidak mungkin seorang malik itu tidak mendatangkan sesuatu bil ajir, dengan ujrohnya, dengan gajinya, wastahidmatu fidarihi, dan dia itu yang setelah berkhidmah di dalam rumahnya, wayatrukahu min khairi taqdir, dan tidak mungkin seorang tuanya itu tidak memberikan upah satu sisi, dan yang kedua adalah makanan yang cukup. Idh huwa akramu minan dzalik fakadzalika abdun ma'allah. Idh huwa akramu, maka apabila seperti itu, ya, akramu min dzalik, maka Allah juga memuliakan pada kita. Jadi kalau kita betul-betul menjadi hamba, maka kita akan diakram, dimuliakan. Fakadzalika abdun ma'allah, dan inilah orang yang hamba yang abdun ma'allah, hamba yang hidupnya diperuntukkan pada Allah. Terakhir, satu kalimat terakhir, paragraf terakhir, ini mohon diperhatikan buat saya dan kita semua. Wa qallal muallif fi hadzal kitab wa nallahu bihima bi ulmiya fitarin, amin ya rabbal alamin. Fatunya darullahi wal ajiru huwa anta, wal amalu huwa ta'ah, wal ujratu hiyal jannah. Oke ya, ini kesimpulan. Ini boleh dicatat menjadi pegangan kita kalau ceramah sehari-hari, ya. Fatunya darullah, dunia ini adalah negeri Allah, punyanya Allah. Wal ajiru, dan para hamba itu, huwa anta, itu adalah Anda. Wal amalu huwa ta'ah, dan amal yang diperintahkan oleh Allah itu adalah taat. Wal ujratu hiyal jannah, dan balasannya orang taat adalah jannah, surga. Kadang-kala kita itu kan puas di dunia saja. Kadang-kala kita tidak mencari surga karena sudah mendapatkan dunia sudah cukup, sehingga dia itu lupa kalau dunia itu milik Allah. Seakan-akan harta itu milik kita. Tidak, itu adalah milik Allah. Walam yakunillahu liya'murka bil amal, maka dengan demikian orang seperti ini akan memberikan perintah, akan diberikan perintah oleh Allah untuk beramal. Jangan bikin desain sendiri. Loh, kamu tak kasih dunia, kamu tak kasih surga, kamu harus taat kok, bikin aturan sendiri. Tiada lain adalah untuk kamu itu beramal, amal soleh. Wala yusyukulaka mastas'inu bihi alaih, maka tentu pasti kalau orang sudah amal wa ta'ah, kemudian ujrohnya jannah, wa yasyukulaka tasta'inu bihi alaihi, yaitu tentu Allah akan memberikan pertolongan orang yang menjalankan amal tadi illa li khairika, yaitu tiada lain untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita itu baik di mata Allah, insya Allah Allah akan baik kepada kita, dan kita akan dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, dan kita tidak boleh takut hidup ini. Kita harus tawakal, kita harus taat, kita menjadi Abdul Basir yang himmahnya itu adalah lillah ma'allah, fillah billah, dan itu adalah lillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Izin mungkin apa yang disampaikan tidak berkenan. Di tengah-tengah kita masih mencari rezeki, tapi kita diingatkan untuk akhirat. Bukan tidak boleh mencari rezeki,
Bukan tidak boleh untuk menggayuh sebuah cita-cita, tapi jangan lupa pada Allah yang Maha menentukan. Terima kasih. Alafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.